Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini sudah ada Ibu Evi Wiryasugata kembali datang di studionya Komsas. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak-agak ada putih, ada hitam. Wih, apa nih ilmu Bukan perdukunan? ini, abu-abu. Abu-abu, agak-agak nggak jelas ya. Nggak jelas. Kalau misalnya Betul. ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, yaitu kita ngomongin mitomania. Ya. Mitomania. Nah loh, apalagi itu mitomania ya. Nah, mitomania ini Ibu Evi aja yang menjelaskan. Saya pikir udah mau dijelaskan, saya Enggak, mendengarkan. tadinya saya mau ngomong gini, Bu, kan kalau misalnya setiap orang mah yang namanya bohong mah pasti pernah. kan, Betul. gitu. Nah, mitomania ini juga sesuatu Yang berkaitan dengan bohong. Iya, berkaitan dengan bohong. Tapi apa bedanya gitu dengan bohong biasa atau misalnya bohong putih, bohong hitam katanya. Katanya kalau bohong itu sebenarnya nggak ada putih, nggak ada hitamnya. Oh, nggak Bohong ada. ya bohong aja. Ya, pengertiannya harus seperti itu. Cuman nanti mungkin kenapa dia melakukan kebohongan itu yang jadi alasan yang perlu kita untuk pahami ya. Ada dia bohong demi kebaikan. Tapi ada yang bohong untuk menyelamatkan diri. Ya, lebih kepada kepentingan pribadi. Oke. Nah, bedanya orang yang suka bohong, Ya. orang yang pernah bohong pasti pernah semuanya, nggak Aku mungkin nggak. pernah. Ya. Jadi apa bedanya dengan mitomania? Iya. Jadi kalau mitomania itu sudah menjadi habit, ya. Oh. Kalau dia apa ya? Udah kecanduan lah kalau istilah gampangnya. Tapi kenapa nggak dibilang pembohong aja gitu? Ada istilah itu gitu kan? Ada kan istilah dia mah pembohong jangan dipercaya gitu. Betul. Nggak ada yang bilang dia mah mitomania. Karena itu kan istilah yang baru muncul ya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan orang ngecapnya pembohong. Iya, iya. Kalau zamannya saya waktu itu kalau ada teman yang seperti itu, jadi kalau dia cerita kita semua ngomong diskon 50%, diskon 60%. Jadi maksudnya jangan percaya sepenuhnya. Jadi mitomania ini adalah orang yang suka berbohong gitu. Iya. Ada tujuannya. Awalnya ada. Oh, awalnya ada. Tapi pada akhirnya mungkin rancu menjadi tidak ada tujuan pun dia bohong aja. Nyaman dengan kebohongan itu. Seperti orang make up lah. Oh, aku bermake up. Kalau orang terbiasa memakai make up, nggak pernah copot, ya, tambah lama make upnya tambah tebal nggak? Iya dong. Karena kulit rusak juga ya, iya. Betul nggak? Iya. Jadi untuk nutupin kerusakan itu semakin tebal. Nah itu juga dengan kebohongan. Tapi awalnya pasti ada alasan. Jadi bohong yang satu ditutupi dengan bohong kebohongan lain yang lebih besar. Oh. Pasti lebih besar. Kalau Iya. bohongnya sama itu kan pasti kelihatan. Harus bohongnya lebih wah. Sampai pada akhirnya ada satu titik, ya dia udah nggak bisa lagi membedakan saya bercerita sesuatu yang benar atau saya ini hanya sekedar mengarang. Cik contohnya. Nanti ada sobat Komsos, ntar dulu ya Bu Evi ya. Saya cerna dulu nih. Gini loh. Ada orang kan yang cerita ya, seperti saya pernah cerita juga mungkin di sini. Ada seorang anak cerita kalau dia di rumah punya akuarium yang panjangnya sedinding. Oh, dindingnya ntar dulu berapa kali berapa dulu? Dinding rumah lumayan panjang lah, gitu ya. Oh, dinding rumah, oke. Dinding rumah. Jadi kalau misalnya di ruangan itu 5 meter ya berarti akuariumnya 5 meter dong. Berarti lebih besar atau lebih panjang dari akuarium yang dipunya BSA? Yang di bawah? Betul. Oke. Nah, antara dia bohong sama benar, ya, anak ini cerita aja gitu loh, ya. Dan ketika dikonfirmasi karena tahu, ya dia ngomong ketawa aja, nggak ada rasa menyesal, nggak ada juga. Ortunya juga memang kebiasaan dari ortu ya, kalau kecil. Ortunya tuh nggak mengatakan kamu teh kenapa ngebohong gitu, itu enggak. Dia bilang hebat anak gue udah bisa bohong. Kok awkward. Jadi dengan seperti itu kan hal yang tadinya menjadi bermasalah kan lama-lama dibiasakan sebagai sesuatu yang biasa. Dan
Dan akhirnya kan gak ada alasan lagi. Nanti kalau misalnya sudah dikonfrontasi, Bu Evi, aku punya akuarium loh, panjangnya 5 meter. Terus ikannya banyak, ada ikan dari laut juga Bu Evi. Ikan langka-langka itu ada loh di kolam di akuarium aku. Nah, terus misalnya ada orang, bener gitu Krisan ada ini? Bener ada. Terus udah gitu, besoknya lagi aku, Bu Evi kemarin baru datang lagi nih ikan dari ini gitu. Jadi akan terus ditutupi dan Iya. jadi kayak misalnya itu memang aku punya itu Iya. gitu. Dan Jadi biasa seakan-akan realita. Ya, seakan itu realita dan dia ngebohongnya itu enak aja ngalir gitu ya. Nah ini biasanya kan diawali dengan perasaan rendah diri ya, nggak pede lah. Dia kan ngangkat seseorang tuh bohong biasanya untuk menyelamatkan diri, atau menyelamatkan diri dalam pengertian buat salah, atau karena nggak percaya diri kan. Ya. Seperti kasus yang saya cerita teman saya yang kita diskon 50% gitu. Itu karena dia nggak pede. Dibandingkan dengan teman-temannya, dia berasal dari daerah, maka ketika dia berbicara misalnya membeli barang, itu pasti dia up harganya. Oh, misalnya ini harganya 250.000. Ya, padahal mungkin cuma 100.000 loh. Oh, oke. Sampai ada teman saya yang Bu, di markup kayak proposal. teman saya itu keisengan ya, menelusuri harga barang itu gitu ya. Oh, sampai segitunya gitu Ya, ya. karena teman-temannya tuh lama-lama enak gitu ya. Kok kayaknya kalau kita bilang kita beli barang ini 150, dia pasti mengatakan saya beli barang 200.000, 250, pokoknya harus lebih tinggi dari kami gitu. Oke. Nah, cuman kalau ditelusuri latar belakangnya kan karena nggak pede ya. Dia mencoba menunjukkan bahwa saya punya sesuatu. Tapi sama dengan kasus anak tadi kan. Ada mungkin teman-temannya cerita kita punya akuarium apa. Jadi dia juga berbohong supaya harga dirinya dia bisa diterima oleh lingkungan. Ini masuknya gangguan jiwa nggak Bu? Kalau yang seperti ini gitu. Ya kalau itu sudah menjadikan sesuatu yang menetap dan berlebihan ya jadi pasti gangguan jiwa. Dalam pengertian mental illness ringan lah ya. Tapi berat dampaknya gitu. Nah ini kalau misalnya kita gitu ya, bisa gak sih kita orang awam gitu mengenali orang-orang yang punya kebiasaan ini, si dibilangnya kan mitomaniak ya, orang yang punya yang suka sering berbohong terus menerus ini. Kita bisa gak sih tahu gitu ciri-cirinya seperti apa gitu? Ya biasanya kalau bicara nggak pernah mau kalah sama orang. Oh, asa gua banget gitu misalnya ya. Betul. Pokoknya mah pang akangna pang etehna cenahnya untuk orang Sunda mah ya. Jadi dia biasanya seperti itu. Yang lainnya logika aja. Pasti nanti ada bolong-bolong cerita. Seperti gak ada masuk akal gitu. Yang nggak masuk akal. Pernah ada orang cerita, dia adalah orang ningrat. Dari keluarga yang berada lah. Ya. Kalau makan itu harus dengan sendok garpu. Dan selama di meja makan itu tidak boleh bicara. Table manner lah. Table manner banget gitu. Tapi satu hari dia cerita. Karena ketika teman-temannya cerita, gue lagi di kampung mah berenang lo di kali gitu kan. Dia larut dalam euforia cerita itu, tiba-tiba dia cerita. Iya, saya juga lagi kecil tuh senang pisan tahu kalau udah main di kali itu sambil mandi berenang. Temannya diem sebentar. Loh, ningrat masa iya ya, anak cewek pula gitu ya, boleh mandi berenang di kali. Nah dari situ teman-temannya baru nggak kan, wah ini kayaknya bohong nih gitu. Berarti kalau misalnya dibilang kalau kita kenal sekilas agak sulit. Oh, kalau kenal sekilas agak sulit nggak? Berarti biasanya tuh dia atau orang-orang yang seperti ini tuh kayak mempunyai posisi yang tinggi gitu ya, kesannya gitu. Kesannya itu dia ingin menunjukkan lebih lah daripada orang lain. Kalau misalnya di pemerintahan saya punya posisi ini gitu, padahal mah enggak. Kadang-kadang dia cerita, ya itulah ya, suka ngomong saya kerja misalnya di departemen apa. Oh enggak, ada satu cerita dia gini, dia punya pacar orang Indonesia, tapi udah tinggal punya permanent resident di Singapura. Australia. Terus dia bilang dia udah punya pacar sekarang. Pacarnya kerja di bakery. Terus? Nah, keluarganya tuh mikir bakers. Terus saya bilang, salah kamu mikir gitu. Cleaning service pun kalau kerja di situ
di bakery kan kerjanya, Iya. tapi sebagai apa? Nah, tapi dia nggak mengaku bahwa pekerjaan saya cleaning service gitu. Misalnya kerja saya di bakery, itu yang perlu dipertanyakan. Biasanya orang-orang seperti ini bohongnya itu halus awalnya ya. Jadi kalau misalnya kerja di mana? Oh, saya kerja di mall ini gitu. Wah, orang sudah mikir wah kantoran. Taunya apa, bagian apa? Bagian umum. Tapi salah nggak dia? Enggak lah, kan bener kerja di mall. Iya. Hanya kita yang salah tidak menanyakan bagian Nah, apa itu dia. gitu. Nah, kalau ini kan parah karena ini kan mau jadi menantu ya. Iya. Terus saya bilang, tanya lagi kerjanya di bagian apa? Karena kalau ngelihat looks like-nya dia bukan bakers. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya udah masuk ke dalam kehidupan pribadi kita nih Bu Evi ya, untuk orang mitomaniak ini, mitomaniak ini masuk ke dalam kehidupan kita kan, kita juga perlu waspada dong pastinya. Bukan hanya waspada, kita lama-lama capek gitu berhadapan dengan kebohongan. Nah, ini kita harus menghindarinya, maksudnya supaya kita tidak terjebak dalam permainan dia, dalam halusinasi atau apa yang dia ceritakan gitu. Kita nggak kemakan lah. Kadang-kadang kan kita suka, oh iya ya bener, suka takjub gitu ya. Wah gila keren Hebat banget, ya, hebat gitu banget ya. gitu. Luar biasa ya. Ya, yang pertama mungkin kita nggak boleh percaya kepada orang 100%. Karena semakin mempesona dia bercerita, semakin lebih banyak celahnya untuk tidak percaya. Tapi ternyata itu adalah benar gimana? Itu adalah 1 dari 100. Oh, 1 dari 100. Tidak ada yang sesempurna itu. Tidak ada yang Fergoso gitu ya. Tak semudah itulah Ferguson. Jadi kalau dia bercerita demikian indahnya dia ngomong ya, kita harus hati-hati. Kita positive thinking, tapi kita nggak boleh 100% percaya. Sisakanlah 40% untuk hati-hati. Sehingga kalau dia mau menipu kita, kan nanti kan orang mitomania juga mungkin bisa disertai dengan motivasi lain kan. Nah iya, biasanya apa? Ya nipu kan akhirnya. Ya, dan banyak sekali seperti paling gampang yang membuat orang mudah percaya itu penggandaan uang ya. Penggandaan uang. Aduh, hari gini mah jangan percayalah sama penggandaan uang. Ya tapi kan masih banyak. Iya sih gitu. Iya sih. Masih banyak dan itu kena ke orang-orang yang berpendidikan juga gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bertemu orang mitomania terus mau masuk ke dalam kehidupan kita yang tadi sangat erat ya, karena kan punya hubungan kan, mau jadi pasangan hidup gitu. Itu kita awalnya jangan percaya dulu deh. Ya, sepenuhnya maksudnya. Sepenuhnya jangan. Oke, yang kedua? Yang kedua, setelah itu kita juga harus punya prinsip. Kalau saya sudah dibohongi sekian banyak, saya harus berani. Apakah saya mau mundur? Kalau saya tetap jalan, siap nggak saya? Kan paling masalah kita sudah tahu resiko, tetap kita ambil. Dan ketika ada resiko itu, kita komplain. Oke, itu harus dipikirkan. Ya. Ada lagi? Enggak, itu aja 2. Itu aja dan 2 itu ya. sulit gitu ya. Itu sulit ya ketika kita sudah, apalagi kalau bucin kali ya. Mau gimana, udah tahu apa ya, kesalahan depan mata aja kan orang seringkali gak bisa terima. Iya. Dampak ininya apa sih Bu? Dampak secara personal atau juga dampak sosial kepada orang-orang mitomania ini? Ya lama-lama dia istilahnya ya, dia gak akan dipercaya iya. Pastilah lama-lama kan orang juga tahu ya kan, yang tadi kita di awal dia mah janganlah pembohong gitu ya. Iya kan lama-lama dia kalau mau usaha mau apapun sulit ya. Yang kedua nanti masalah dengan pekerjaan. Apakah kita mau mempekerjakan seseorang yang tukang bohong? Kan pasti juga kita mikir. Tapi orang mitomania ini, sebelum kita lanjut yang ketiga gitu, misalnya di dalam pekerjaannya atau cuma di dalam kehidupan sehari-hari aja dia kepada orang-orang tertentu aja dia bohong atau kepada semua orang? Kalau sudah mitomania, kepada semua orang.
Oke, berarti benar ya mempengaruhi si pekerjaan itu ya? Iya, kalau sudah mitomania ya. Mhm. Tapi kalau dia masih selektif, pilih, kalau kita sebutnya mitomania kutip. Ya artinya dia masih memilih mana yang mungkin yang berkaitan dengan motif dia tertentu, itu dia akan mencoba untuk bohong, tapi ada juga yang harus tetap dia pertahankan gitu dengan kejujuran. Tapi masalahnya orang sudah sulit percaya. Oke. Kalau dia sudah bohong di satu aspek, kan di aspek lain pun orang sama aja lah. Itu yang kedua ya, jadi mempengaruhi pekerjaannya. Dampak yang lainnya? Relasi. Kalau dia sudah, kita punya pasangan kan akhirnya juga tidak dipercaya. Dan itu kan bisa ngerembet kepada trust issue. Termasuk Iya sih. soal keuangan. Misalnya gaji berapa. Ya. Bahaya Bung ini. Nanti kan dia tanya gajinya berapa, dia bilang aja up tinggi gitu ya. Begitu kenyataannya udah menikah gajian pertama, lo kok dapat segini? Kan bingung. Ada lagi dampak yang lain. Kayak dampaknya banyak gak sih, dampak personal dan juga sosial? Ya, yang paling membahayakan itu juga dampak dalam keluarga ya. Dan kalau dia sudah jadi orang tua, ingat role model. Pasti diikutin sih. Buat anak. Oh iya, aku kalau misalnya role model aku ada ini nih. Kemarin aku baru nonton ya di TikTok gitu. Terus misalnya ayahnya bilang ke anaknya, Dek, tolong ambilin air minum dong. Tanya, oh oke, air minumnya pakai gula, pakai gula. Terus udah gitu tambahin teh ya. Terus oke, dikasih lemon. Ya bilang aja gitu ya, ice lemon tea gitu misalnya. Ya oke, diambilin lah sama anaknya. Bilang makasih dong. Alah, sama anak aja bilang makasih, lebay katanya gitu. Udah kan, ayah, anaknya gantian nih. Ayah, aku buka dompet ayah ya. Iya. Terus aku mau ngambil kertas ya. Iya, oke. Ambil kertas yang warna merah ya. Iya. Yang ada tulisannya 100.000. Ya, bilang aja ambil uang 100.000. Lah, iya. Terus udah gitu, bilang apa? Makasih. Gak mau. Kok ayah aja bilang makasih, lebay. Nah itu ya. Jadi diikutin gitu. Itu. Jadi kan sebenarnya ketika kita mengemukakan alasan, kan si anak juga nggak bodoh ya, menyimak. Oh artinya jadi boleh ini. Ini kan yang dampak paling berbahaya. Kalau cuma rusak berhenti di ortunya, it's okay. Tapi kalau rusak kepada anaknya tanpa pernah dia minta, tapi kita rusak gitu loh. Nah kalau misalnya Bu Evi, kalau pasangan kita gitu ya hidup, maksudnya kita harus gimana gitu kalau misalnya pasangan hidup kita tuh hidup dalam kebohongan. Kan ini berat sekali ya gitu. Betul. Udah jadi pasangan loh. Terus kita baru tahu ternyata dia selama ini hidup dalam kebohongan gitu. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tergantung sih sebenarnya dia waktu awal menikahnya menutupi nggak waktu kanonik. Kan bohong itu kan nggak mungkin mendadak setelah menikah. Iya, udah ada bawaan. Cuman mungkin pasangannya nggak peka gitu, salah satu yang normalnya nih gitu. Biasanya bukan nggak peka, tapi lebih ke merasa alah gampang lah, nanti kalau udah menikah mah dia juga bisa lah kita atur. Itu sih sebenarnya. Jadi pasti 99% yang punya pernikahan bermasalah dengan pasangan. Kemudian saya tanya, waktu pacaran kelihatan nggak? Jujurnya sih iya Bu, tapi kan kita berpikir kan kalau udah punya anak apa. Nah padahal problemnya menjadi bertambah. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya Bu Evi bilang ya bucin jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nanti gampang lah gitu ya. Nah kalau misalnya sudah terjadi pernikahan, iya. Nah sekarang tinggal dua-duanya melihat. Saya selalu melihat bahwa orang-orang yang mitomania pun sebenarnya di sudut hatinya masih ada hal-hal baik. Yuk kita positive thinking. Really? Langsung gitu ya? Really, saya yakin. Cuman menunggu momen supaya dia turn back, muter itu balik ya. Ketemu titiknya ini yang sulit. Berarti bisa sembuh kalau gitu. Ya, kalau bisa tapi dari inisiatif dia. Sepanjang dia tidak punya inisiatif ya tidak akan. Ya, inisiatif menerima diri bahwa saya memang punya kekurangan dan bersedia mendapatkan masukan atau bimbingan. Baru bisa. Dan komitmen, konsekuen, terus
berkesinambungan. Nah kalau yang kayak gini misalnya kayak tadi yang saya bilang bahwa hidup bersama pasangan yang tukang bohong, kemudian akhirnya dia tidak mempunyai rasa untuk bahwa saya baik-baik aja, I'm fine. Apa yang salah? Kamu kali yang Memang selalu aneh mengatakan gitu. pasangannya yang salah, pasangannya yang ini ya. Nah kalau sudah posisi seperti itu, ya biasanya harus dihadapkan dulu dengan satu kondisi. Entahlah biasanya ada problem yang cukup berat sehingga memaksa dia ketemu dengan orang ketiga. Oh ibu, tar dulu orang ketiganya. Orang Tenang sobat ketiga Komsosnya bukan Pil bukan Danu ya. bukan Pil Daniel ya. Orang ketiga itu bukan keluarga, Oh, tapi bisa profesional. netral ya, yang Orang netral. ketiga itu orang netral. Nah disitulah fungsi dari orang netral itu untuk menjelaskan, mendudukkan permasalahannya, menunjukkan apa yang bisa diperbaiki dari orang tersebut tanpa menyalahkan atau menilai. Kan sebenarnya paling takut oleh mereka adalah dinilai salah, Dijudge ya. dijudge. Jadi misalnya dia nggak mandiri, maka kita akan mengatakan ya kalau sudah menikah sebaiknya kamu punya kemandirian sikap, punya filter. Kalau dapat masukan dari keluarga didengar, nggak perlu tutup telinga lari-lari, nggak perlu begitu juga ya, karena memang kan Asian value lagi top kan. Asian value-nya kita kan memang dengan keluarga itu tidak serta-merta kalau sudah punya keluarga itu putus hubungan dengan keluarga besar. Iya. Ya, itu Asian value yang baik, Indonesian value yang harus kita jaga. Cuman masukan yang diberikan itu belum tentu sesuai dengan karakter keluarga kita. Belum tentu juga sesuai dengan komitmen dan arah dari keinginan dari keluarga kita, kesepakatan suami istri atau keluarga. Tapi kita nggak perlu menolak. Udah nggak usah, nggak, dengarkan saja, aminkan aja. Kita filter mana yang baik dan sesuai ya kita ikutin. Berarti harus dibawa ke keluarga besar? Enggak, kalau ada masukan kan biasanya ini akan diperburuk oleh masukan-masukan kadang-kadang tuh dari keluarga besar kan kalau kita hidup dalam berkeluarga. Iya. Tapi berarti keluarga besar harus tahu kalau pasangan kita ternyata adalah mitomania gitu, orang mitomania. Ya kalau dia punya keluarga besar ya seharusnya tahu ya. Oke. Karena kalau kan dia juga produk dari keluarganya kan. Jadi jangan sampai menyalahkan gara-gara menikah sama kamu dia begini. Nanti dulu. Kan ini sudah lama terjadi. Oke. Nah kalau misalnya pasangan mah kita nggak mungkin ninggalin kan ya Bu ya. Betul. Nggak mungkin asal main, hey asal retur gitu. Enak aja lu gitu kan. Balikin barang yang sudah dibeli tidak boleh bisa dikembalikan. Nah kalau misalnya Dalam waktu 3 hari. temenan 3 hari aja dulu coba. Bisa dibalikin gak? Oh enggak ternyata. Kalau pasangan gitu ya, teman hidup gitu, suami atau istri. Kalau temen Bu, misalnya punya temen gitu ya, lebih baik dihindari, tinggalin, atau tetap temenan? Tetap berteman tapi jaga jarak. Misalnya kan dia tuh orang-orang seperti ini yang tadi, seperti teman saya tuh kalau bohong kan terutama kalau barang, karena dia gak pede ya. Diskon 50% kita ngomong ya. Tapi misalnya untuk kesetiaan dia nganter kita itu mau gitu loh. Oh, ya. Jadi minusnya hanya di situ aja gitu. Ya tapi kan dampaknya banyak ya. Iya sih. Dampaknya banyak gitu. Nah jadi kita ini kalau untuk urusan beli barang sama dia jangan. Kalau misalnya ada yang ulang tahun, jangan. Di markup loh. Ingat loh markup dia ya. Jadi yang itu kita istilahnya kita pagerin lah perilakunya. Jadi antara kita dengan teman pun juga sama. Kalau prinsip saya mengatakan ya dipagerin aja. Jadi kita nggak bisa percaya ini, ya udah jangan dikasih kepercayaan itu. Padahal kan teman deket ya. Ya biasanya begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kesannya kenapa sih kok kalian kayaknya menjaga jarak dengan aku? Kan itu kerasa loh Bu. Kalau teman dekat, kalau teman biasa mah cuman hai gitu kan udah gitu. Kalau teman dekat kan hai terus udah gitu ngobrol basa-basi, ih kunaon sih gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kita perlu jelaskan karena kita tahu bahwa kejadian yang sebenarnya seperti ini, tapi kamu ngomong begini. Nanti dia tutupin lagi. Iya. Enggak kok, aku tuh ya emang bener gitu. Iya, kita percaya, tapi kita juga punya alasan lain dan kita punya keputusan dan itu hak kita.
Berarti ini memang benar-benar ya orang mitomania ini sangat-sangat kehidupan sosialnya juga Akhirnya akan bermasalah. Iya. Dijauhin teman-temannya. Iya, Maka iya. dia punya teman baru lagi, tapi nggak lama gitu pertemanannya itu. Nah kalau misalnya kebiasaan yang ini nih, yang si mitomania ini nggak segera ditangani, bisa jadi apa gitu nih orang gitu? Jadi gimana gitu Bu Evi? Ya, Orang pembohong ini gitu. kalau dia tidak ditangani dengan baik, ya artinya pada akhirnya antara ngomong benar dengan ngomong bohong itu dia udah nggak punya garisnya. Apa dia bohong? Mungkin dia juga jadi lupa. Kalau kita ngomong, kamu kan pernah ngomong gini, pernah gitu ngomong gitu. Bisa nggak mengakibatkan dia hidup di dunia mimpi gitu akhirnya? Bisa. Jadi misalnya saya pernah menangani satu anak yang saking pengennya ikut Indonesian Idol, terus sampai dia daftar ke Australia. Itu zaman pandemi loh. Ya. Jadi ikut yang di sana. Ya daftar dulu kan online. Nah, diterima. Wah, dia bangga. Saya mau pergi Bu ke Australia. Ikut apa? Ajang Australia Got Talent gitu atau apalah saya. Oke. Saya udah lulus seleksi. Terus saya bilang, nah, anak SMA ya. Nah, mereka mah semua juga diterima. Tapi untuk menang, kans kamu berapa banyak? Lawan-lawan kamu itu latihan vokal dan lain sebagainya. Kamu tidak. Tapi itu dunia mimpi. Sampai sambil mandi itu dia seolah-olah lagi konser. Oh gitu, sampai segitunya. Lama mandi tes 1,5 jam. Nanti sabun ditiup-tiup apa ya, kayak seolah-olah ada apalah gitu. Asap-asap badannya dianggapnya. Wah, nyanyi apa. Smoke gun. Jadi sekolah jam 8, mandi jam 6, setengah 8 baru keluar. Belum makan, belum apa. Tiap hari hampir telat. Tapi kan dia tidak berbohong bahwa dia ikutan itu. Maksudnya dia hanya hidup di dunia itu gitu, di dunia mimpinya dia. Iya, dia seolah-olah ketika dia mandi itu dia sedang konser. Jadi seakan kayak dia membohongi diri sendiri. Iya. Oh berarti membohongi diri sendiri itu juga bisa termasuk jadi mitomani. Bagian itu kan, bohong kan. Iya. Jadi seolah-olah dia mencerminkan, bahkan dia cerita ke teman-temannya, ke gurunya bahwa dia ikut ajang di Australia. Gurunya kan sama teman-temannya cuman iya sambil bengong gitu ya. Akhirnya ibunya nggak ada yang berani ngomong, saya yang ngomong. Oke, kita kalkulasi. Waktu zaman pandemi itu kalau saya nggak salah, satu orang itu ke Australia itu 40 juta ya, karena penerbangannya itu sangat jarang. Anggap kamu pergi dengan ibu kamu, karena kan nggak boleh, dia under 18 nggak boleh pergi sendiri. Jadi saya bilang 2an, 80 juta bolak-balik 160 juta. Sampai dikalkulasi sama saya kalkulasi. Makan, penginapan di sana kan nggak ditanggung kalau masih babak penyisihan, kecuali udah masuk camp. Anggap aja murah, ya, 20 juta untuk selama babak penyisihan itu 20-25 juta. 200 juta kamu harus siap minimal. Kalau kamu menang, juara 1 ketutup. Kalau nggak menang nak, ngabisin 200 juta. Kans kamu untuk menang berapa persen? Wah, ngotot. Aku kan udah gini. Oke, ambil lagi kertas. Yuk hitung. Kans kamu berapa? Sampai akhirnya, terus gimana Bu? Tidak. Karena saya tahu kualitas nyanyi dia. Ya dia kan cuma sekedar autodidak lah nyanyinya ya. Ikut paduan suara gereja gitu-gitu loh. Tidak, saya bilang ke ortunya tidak. Ortunya ngomong, saya juga ngatakan tidak Bu, harus tegas. Wah, ngamuk apa, biarkan tantrum dulu. Akhirnya gimana itu? Akhirnya nggak pergi. Oh, akhirnya memang nggak jadi pergi beneran gitu. Beneran lah bapaknya ngapain ngeluarin duit 200 juta. Mending dibeliin mobil kali. Buat kehidupan di sini juga ya. Iya, untuk dia sekolah, kuliah, atau apapun juga. Tapi mungkin kalau misalnya ada orang yang mikir, Bu, itu kan jadinya mematikan mimpi seorang anak gitu. Padahal
dia bisa ke sana berangkat aja gitu. Mimpinya dia gitu. Maksudnya dia nggak hidup dalam dunia mimpi aja gitu. Betul. Kalau duit kita nggak berseri, nomornya udah nggak kebaca, boleh lah buang duit kan. Tapi kalau tidak, itu bukan jumlah kecil. Bagaimana anak juga belajar untuk bertanggung jawab kepada ortunya, pengeluaran itu. Berarti ini adalah salah satu bentuk apa ya, bisa dibilang kayak tindakan pencegahan biar dia tidak menjadi seorang mitomania nggak sih Bu? Bisa. Jadi kalau ada ketegasan gitu kan, si anak tuh diajar berpikir real gitu loh. Hidup kamu di sini realistis. Iya. Jadi kan dia juga, oh iya ya, kamu bisa kok penerimaan teman kamu bisa kalau kamu mau melakukan hal-hal baik juga. Gak usah besar-besar lah. Misalnya bantu teman, aktif di gereja gitu ya. Orang juga menghargai. Dan akhirnya waktu itu tertolong karena dia akhirnya ikut Miss Dinar. Kan dia bisa punya peran. Nah kalau misalnya kayak gini nggak dicegah gitu ya, berarti nanti dia pas sudah keluar, kan kalau teman-teman sekolahnya dia tahu ya dia nggak jadi berangkat gitu. Nah kalau misalnya dia udah pindah sekolah gitu, bisa jadi nanti akhirnya dia bilang kemarin gue ikutan Idol atau Got Talent di Australia, terus gue masuk ini, gue berangkat padahal enggak. Bisa gitu aja ya? dia Bisa. cerita itu. Oke. Dan kalau kasus anak ini, satu lagi yang jadi menurut saya mitomanianya adalah selalu menganggap punya pacar. Kan ada pacar hayalan. Nah, tapi ini wujudnya ada sih. Oh wujudnya ada. Tapi orang itu tidak merasa pacaran dengan dia. That's the problem. Oh ya, oke. Dan dia selalu tergelincir emosinya gara-gara hal-hal seperti ini. Oke, bahaya juga sih kalau misalnya kayak gitu ya. Dan kan dia kan pernah ngomong, saya punya pacar si X gitu. Si X ini sesama Miss Dinar misalnya. Karena saya kenal beberapa anak Miss Dinar di sana, ya saya balik tanya dong ke temennya. Si ini pacarnya sama si ini ya? Enggak. Si ini pacarnya yang lain Bu, tapi anak ini selalu ngaku. Dan itu dia seolah-olah real loh kalau cerita. Ingat 10 perintah Allah, salah satunya adalah jangan menginginkan. Jadi kalau dia cerita ke orang-orang, pasti orang-orang tuh berpikir betul itu pacarnya. Bahkan orang tuanya pun sempat terjebak, berpikir anak saya benar punya pacar. Padahal saya bilang sepertinya tidak. Harus dicari kebenarannya, kalau nggak keterusan gitu ya. Iya. Nah berarti ini tuh bisa dicegah ya Bu ya, si mitomania, agar kita tidak menjadi orang mitomania gitu. Tindakan pencegahan yang bagaimana gitu? Ya yang pertama kita nggak boleh merasa serba kurang. Ini kayak pengingat juga ya buat diri kita ya. Ya, pengingat kita bahwa kita memang punya kekurangan, gak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan juga tidak pernah memberikan kita semuanya minus. Maka tugas kita yang pertama adalah mencari kelebihan kita. Oke. Ya, yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, sadarilah bahwa kita mungkin buat salah, kita mungkin gak diterima. Maka pemahamannya tidak akan kita diterima di semua orang, tapi kita juga gak mungkin ditolak oleh semua orang. Jadi kalau kita tertolak oleh beberapa orang karena mereka punya pandangan yang berbeda dengan kita, misalnya soal circle ekonomi, kita dianggap gak sepadan dengan dia, ya it's okay lah. Ya kita harus belajar bisa menerima itu. Nah, yang berikutnya, terlibatlah untuk hal-hal yang baik dan positif. Kegiatan berarti ya? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata di luar saya ini banyak sekali juga orang yang mengalami kekurangan, tapi mereka bisa hidup baik. Dan itu yang lama-lama kita kalau bergaul dengan seperti itu, kita kan terinspirasi untuk itu. Ya, jadi kalau ada orang nanya, ibu gak pernah susah ke saya, gak pernah punya masalah, ya pasti punya lah, namanya orang hidup. Pernah susah, ya pastilah pernah. Tapi karena saya banyak mendengarkan permasalahan-permasalahan orang lain,
maka banyak hal saya bersyukur. Oh iya, saya tuh pernah begini, tapi saya nggak pernah sampai begitu loh, gitu ya. Oh, Tuhan tuh sayang ya ternyata pada saya. Nah, hal-hal seperti inilah kebiasaan untuk bersyukur sehingga kita bisa lebih percaya diri dengan keadaan kita dan kita bisa mengatakan inilah saya. Nah, yang kedua yang harus diingat juga untuk mencegah itu ortu juga nggak boleh toksik, karena beberapa yang mitomania ini karena punya ortu yang toksik. Oh, Misalnya yang helikopter atau gitu ya, nuntut terus kan, jadi terpaksa si anak ini berbohong. Kita belum tayang ya yang toxic parenting ya, belum ya? Ya. Ini kita Jadi itu juga bagian yang parenting yang kadang-kadang tanpa sadar kita merusak anak. Tujuannya mungkin katanya baik, tapi ternyata. Jadi saya pernah ada ortu, saya marah Bu, terus saya tuh sambil kesel saya ngomong gini, daripada nih ibu sama bapaknya ribut terus ya, seharusnya kamu sebagai anak mati aja. Daripada nanti udah besar pusing ngelihat kita ribut terus gitu. Ya. Boleh nggak punya pikiran seperti itu? Saya nggak menyalahkan. Mungkin ada satu titik orang akan berpikir seperti itu. Tapi pertanyaannya, bijakkah kita? Oke. Karena ortunya kelepasan ngomong sama anaknya. Aku tuh udah doain kamu dari kecil kok nggak mati-mati. Aduh, anaknya kan luka batin. Inner child ya. Inner childnya terluka ya. Nah, inilah yang sebenarnya harus dipikirkan oleh ortu, parentingnya seperti apa, melihat juga karakter si anak. Jadi memang kalau mau dikatakan mencegah ya itu semuanya harus kerjasama. Nggak mungkin hanya si pelaku aja yang saya pengen baik, dia mati-matian gitu ya. Tapi tekanan dan tuntutan misalnya dari orang tua yang demikian tinggi kan membuat dia juga harus survive. Ya, defense-nya itu ya udah dengan bohong aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur bahwa itu tidak bisa dicegah dan sudah sudah terjadi gitu. Mungkin ada sobat Komsus, oh ternyata saya mitomania nih gitu, atau misalnya oh saya saudara saya atau teman saya gitu ternyata mitomania, ini harus gimana Bu? Ya, yang pertama kalau dia sudah betul-betul seperti itu ya konseling kepada profesional. Psikolog, psikiater. Psikolog dan psikiater. Nanti biasanya tergantung dari kasusnya ya seperti apa ya. Oh, mitomania minum obat juga bisa? Ada beberapa yang memang bisa harus minum obat. Oke. Jadi konseling ya? Konseling dulu, dilihat dulu ya. Karena kalau dengan psikiater kan dengan obat tentu penyelesaian seperti cepat, tapi kan dia nggak punya teknik bagaimana dia harus menghadapi situasi itu. Maka itu harus di backup oleh konseling psikologis. Oke, tapi itu bukannya harus yang tadi Bu Evi bilang di awal bahwa harus ada kesadaran dari diri sendiri? Iya. Kalau misalnya diajak nggak mau, kita harus gimana gitu? Ya kita motivasi terus diajak ngomong tanpa dijudge. Kalau perlu kitanya yang harus konseling dulu. Oh, ngawalin dulu. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang orang itu malas konseling karena dia melihat kamu juga memperlakukan saya begitu. Tapi ketika orang yang dinilainya negatif itu berubah sikapnya menjadi mungkin lebih smooth, lebih terbuka, ternyata dia akhirnya juga mau gitu diajak apa lebih nurut. Jadi kalau saya selalu mengatakan Bu, ini tapi yang bersangkutan sulit untuk diajak. Oh ya udah jangan dipaksa. Karena konseling itu harus dengan hati yang sukarela. Kalau enggak mah percuma ya, defense terus saya bilang. Tapi kalau enggak mau terus gimana? Ya sudah dong. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ibu dengan istrinya. Ya ibu dengan istrinya konseling aja dulu supaya bisa lebih tenang, lebih positif, lebih bisa menerima bahwa anakku, suamiku seperti ini. Oke. Mitomania berarti bisa seumur hidup? Bisa kalau tidak ditangani. Bahkan kalau udah semakin tua ya kan perilaku juga semakin sulit untuk berubah. Maka pada akhirnya ini pikun atau ini kebiasaan bohong itu akan lebih sulit dibedakan. Oke.
Jadi ini buat yang suka ini white lies loh gitu ya. Kata Bu Evi tadi tidak ada bohong putih, tidak ada bohong hitam gitu ya. Ya, kalau bohong sih sebenarnya bohong aja Bohong udah. aja gitu. Nggak usah kita kategorikan white lies atau apa ya. Mm. Cuman kadang-kadang kan bohong itu misalnya untuk tujuan kebaikan. Dalam pengertian alasannya Jadi masih boleh. terpaksa diambil. Misal ada seorang anak adopsi. Ya, anak ini sejak kecil itu sudah merasa berbeda. Ya. Kok dia putih-putih, kok saya hitam sendiri. Ya. Tapi si ibunya kalau ditanya ngomong, enggak, kamu anak saya. Tetangganya ngomong, kamu mah beda dah gitu kan. Itu berkali-kali nanya. Sampai tahun lalu ketika dia sudah berumur hampir 30. Ketika marah, ibunya tercetus. Bahwa adik kakak ini semuanya adalah adopsi. Nah, jadi pertanyaannya kenapa dia bohong dulu? Ya mungkin ibunya melihat belum waktunya untuk dibuka. Itu namanya dia bohong dengan satu alasan. Misalnya pada saat teenager, ketika dia dibuka dia nggak bisa terima, nggak ada penjelasan kan bisa ngaco banget gitu. Maka dibuat reda dulu. Oke. Baiklah Bu Evi ya. Tapi semoga ini bukan menjadi sebuah alasan buat kita untuk akhirnya katanya boleh nih dengan pertimbangan apa dan apa dan apa gitu ya. Enggak seperti itu. Enggak. Jangan dikesimpulkan seperti itu ya. Oke, Bu Evi, sebelum kita pamit nih sama Sobat Komsos, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos mengenai mitomania ini yang mungkin ini adalah masih jarang terdengar gitu. Ya, pengertiannya pembohong lah ya. Sobat Komsos dimanapun berada, bahwa kita bukan manusia sempurna. Itu kita harus ingat. Jadi pasti dari kita siapapun dia, jabatannya apapun, baik itu di dalam posisi apapun, pasti pernah bohong. Ya, maka ketika kita mau atau menerima kebohongan dari orang, kita juga jangan serta-merta melihat itu sebagai sesuatu yang sangat negatif. Kita juga perlu melihat ya, apa sih alasannya? Pahami dulu. Tapi sebaliknya juga ketika kita mau berbohong, kita juga harus punya alasan yang jelas juga. Ya, kalau alasannya seperti tadi ya, aduh kalau diomongin sekarang ini bisa guncang, bisa apa, tunda, tapi itu jadi PR. One day tetap dia harus membuka. Ya, jadi mari kita sama-sama menjadi lebih baik, belajar untuk tidak berbohong, belajar untuk hidup realistis apa adanya dengan cara kita paham orang lain, tapi paling utama pahami diri kita. Setuju, memahami diri sendiri ya Bu ya. Jadi kita kalau tahu punya kelemahan di sini, ya jangan cari kelemahan itu. Oke, Bu Evi makasih ya. Sama-sama. Sudah mau bincang asik lagi nih kita di hari ini. Kita pamit ya Bu Evi sama Sobat Komsos. Sobat Komsos makasih ya sudah mau menyaksikan episode Bisik kali ini. Semoga kita terhindar ya dari orang-orang mitomania, supaya kita juga gak terjebak dan menjadi mitomania juga. Dan menjadi mitomania juga gitu. No. Oke deh kalau gitu saya dan Bu Evi pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.